mau menikah gitu tuh. Iya, Bisa iya. tahu gitu tuh. Oh, ternyata ini red flag gitu tuh. Ternyata ini toxic gitu tuh. Apa sih menurut lu tanda-tandanya? Kalau ngomongin tanda-tanda ya, banyak banget tanda tanya dong. Iya. Apa yang dia sembunyikan? Nah, betul. Betul, seharusnya kan Ya, kalau gitu emang kan. nggak ada hal apapun itu yang ngapain disembunyikan kan? Iya, hidup kita, ya kan. Mhm. Nah terus hidup kita kemarin kayak gini, Oke. semrawut, Heeh. ya kan. Nah ini misalkan belum gue sobek lah ya, Heeh. pilihannya kita buang ke tempat sampah. Mhm. Biar apa? Bukan berarti membuang kenangan. Halo teman-teman, balik lagi ke podcastnya Danu. Kali ini gua kedatangan tamu yang pernah datang lagi ke sini. Selamat datang ya, Hai. Herdianti. Gimana Her? Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Ada berapa bulan ya? Kayak 6 bulan, 6 bulanan ya? Oh, udah lama banget ya. Tapi bentar deh, ada yang beda ini mah. Apa? Lihat dong posisi duduknya. Posisi duduknya ya. Sebelumnya kan di sini gua, sekarang gua yang di sini gitu tuh Iya, ya. kan season 2. Iya, season 2 kali ini. Ada updatean apa aja, Her? Tapi bentar, sebelum gue ngomong updatean, Hah? kita salaman dulu gak sih? Gue sempet Oke. kita berjabat tangan lagi nanti nih, Oke. jabat tangannya ya. Oke. Gue pengen tahu updatean lu nih selama udah 6 bulan gitu tuh. Iya. Wow, keren banget sih updatean hidup gue selama 6 bulan ini. Soalnya gue sempet beberapa kali ngeliat story lu jalan-jalan ya, Her ya. Ya kan? Iya banget. Apalagi ke Jakarta naik kereta ya kan. Udah kemana aja itu? Ya gue keliling-keliling aja sih udah sendirian. Sendirian? Oh, sendirian. Iya, seru tahu. Itu menjadi kali pertama atau emang udah pernah beberapa kali? Gue tuh sebelumnya kan emang penakut orangnya. Buat pergi jauh tuh kayak takut banget tersesat gitu. Tapi entah dari manakah asal mula semangat itu ada, keberanian itu ada, ya udah gue pergi kemanapun yang gue pengen gitu tiba-tiba. Jadi bisa jadi kayak gini, besok gue libur, tapi gue nggak balik, gue masih di kosan kan. Nah malamnya gue udah mikir, besok kayak gue harus pergi deh. Jadi detik itu juga gue pergi. Makanya kadang ada orang-orang, ajakin dong. Gue bingung mau ngajakinnya gimana. Soalnya kan kalau misalkan tiba-tiba kayak begituan, belum tentu orang juga bisa kan, gitu. Ya udah gue spontan aja. Tapi yang bikin lu berpikir kayak, oh kayaknya gue mau ke tempat A, gue mau ke tempat B, itu apa yang menjadi faktor lu bisa memilih lokasi itu gitu tuh? Sebenarnya sih ini berkat dari feed Instagram orang-orang ya. Oh, Sebenarnya oke. gitu. Gue ngelihat, oh ini oke juga buat me time sendirian gitu kan. Apalagi kan di usia kita nih. Kita 26, Iya, lu secara 27 segitulah. ya, segitulah ya, 27. Maksudnya orang-orang di umur kita ini kan udah pada Punya berumah kesibukan. tangga juga kan, punya kesibukan masing-masing. Adapun kalau misalkan yang berumah tangga ya mungkin mereka sibuk sama suaminya, sama betul. anak-anaknya gitu kan. Ya bisa aja sih mereka main sama kita, tapi ya mainnya itu nggak bisa tiba-tiba juga. Apalagi kan gue sendiri gitu kan, gue masih sendiri. Terus gimana ya? Nggak bisa gitu tuh kalau misalkan gue ngajak orang-orang buat kayak dulu gitu, kayak pas gue kuliah main yuk kayak gini nggak bisa. Karena Dan pas- kadang iya, oke. iya, maksudnya kadang ada yang masih sendiri kayak gue gitu kan, gue Siva gitu kan. Tapi ya kita punya kesibukan yang beda kan. Betul. Kita punya kesibukan yang beda, waktu kita beda, waktu libur kita juga beda, ya kan. Ya udah, mau nggak mau ya udah nikmatin aja. Kalau misalkan lu mau pergi kemana sendiri, bisa sendiri, ya udah kenapa enggak gitu. Oke. Yang menjadi apa ya? Kan tadi gue nanya, lu karena lu ngelihat feed Instagram ya, lokasi-lokasi mana nih yang mau lu kunjungin gitu tuh ya. Itu tuh ada keterkaitan dengan apa ya, mood yang sedang lu rasakan atau feeling yang lu lagi rasakan. Makanya lu memilih kayak, oke lah, gue mau milih tempat ini deh gitu tuh. Gue jalan-jalan ke sini deh gitu untuk me time-nya. Itu ada keterkaitan ke situ nggak sih? Atau karena lu kayak, oh gue kayaknya mau milih tempat yang hening lah gitu ya, jauh dari keramaian gitu. Atau enggak, gue mau milih yang ramai aja lah gitu tuh, biar gue ngerasa nggak sendiri gitu tuh. Gue menyesuaikan mood sih. Oke. Iya, jadi kalau misalkan mood gue lagi pengen yang rame gitu, ya udah datang ke yang rame gitu. Tapi kalau misalkan gue pengen sendiri, ya udah sendiri. Gue tuh
introvert tahu sebenarnya. Oke. Lu apa? Ya sama. Iya, Heeh. tapi nggak ada yang percaya. Tapi menurut lu nih ya, gue Kok bahas introvert ya? kan ke introvert tuh Iya. menurut gua gimana caranya orang itu untuk mengisi energi ya. Iya. Itu kan introvert ya. Gua nih Betul. contohnya. Gua kayak misalkan udah ketemu banyak orang nih gitu tuh, terus kayak ngobrol banyak gini-gini, terus kayak gua ada perlu momen di mana gua diam di kamar sendirian, entah main game atau apapun itu, nggak ngobrol gitu tuh. Nah itu cara gua untuk mengisi energi gitu tuh. Itu baru namanya introvert ya. Iya, betul. Terus orang lain nggak percaya itu karena Karena lo yang kelihatannya extrovert mungkin, atau Iya. jangan-jangan lo ambivert, kedua-duanya gitu tuh. gue ngerasa diri gue introvert sama kayak tadi gitu. Jadi kita kalau misalkan udah ketemu orang nih capek gitu kan, Heeh. kayak energi kosong, baterai kosong banget gitu, Heeh. sampai 0% gitu. Nah kalau udah sampai 0% tuh ya udah masuk kamar, entah mau tidur kayak mau main HP aja kayak dengerin musik aja, ya udah yang penting sendirian, jangan ada yang ganggu gitu. Kayak gitu. Nah setelah energi itu udah keisi, barulah nanti bisa ceria lagi gitu kan. Maksudnya bukan ceria lagi gitu, Ya, bisa terisi lah berbaur energinya. lagi gitu kan. Ha. Ya udah, sebenarnya kan kadang gini, orang-orang tuh di luar sana ngiranya orang introvert itu nggak bisa berbaur, Oke. kebanyakan gitu kan, pendiam segala Pemalu. macam, pemalu gitu. Padahal kan nggak gitu ya sebetulnya. Padahal beda gitu tuh, Beda. padahal beda. Iya, Padahal kita beda. kita bisa kok sebenarnya, kita bisa berbaur sama orang-orang gitu, dengan Betul. catatan setelah energi itu habis kita harus menyendiri dulu gitu, Nah. isi dulu. Gitu Harus kan? dicas dulu kan. Iya. Berarti lu bukan mengisi energinya dengan berbicara dengan banyak orang kan? Bukan kan? Bukan. Tetapi kenapa menurut lu ya? Kenapa orang lain menganggap lu extrovert dibanding introvert? Mungkin ini pengaruh pekerjaan juga kali ya. Jadi gue tuh gue menyatakan diri gue introvert karena setiap kali gue tes kepribadian itu mungkin bisa aja kan yang MBTI itu, Oh iya, INTJ, INFF Iya, gitu kan, benar-benar. ISTP Iya, gitu kan. iya. Nah, gue tuh setiap kali isi tes itu selalu awalnya introvert terus gitu kan. Nah, orang-orang ngiranya mungkin jadi gue kalau ketemu orang baru itu gue nyambung. Makanya itu kenalan lu? Enggak, bukan gitu. Ketemu aja tiba-tiba di mana gitu kan. Enggak gitu juga. Pokoknya gue nyambung, dan mungkin ini pengaruh pekerjaan sih. Karena kan pekerjaan gue tuh ketemu banyak orang. Iya kan, ketemu banyak orang dan orang-orang itu selalu berganti. Enggak selalu itu Orang aja sama, iya. gitu kan. Makanya mungkin mereka ngiranya gue extrovert gitu. Padahal gue aslinya introvert tau. Berarti itu hanya sebuah tuntutan pekerjaan ya, makanya orang lain melihat kalau lu tuh seorang yang extrovert gitu Iya, ya. betul. Awalnya tuntutan pekerjaan, tapi karena tuntutan pekerjaan itu terbawa ke kehidupan sehari-hari, ya udah mungkin introvert gue ketutup sama ini kayak extrovert nih orang gitu. Nah, balik lagi yang tadi lu jalan-jalan kemana sih, ke Jakarta ya? Iya. Ya sampai ke Jakarta kan. Jakarta, Bogor, Oh, sampai ke manapun. Bogor juga. Sampai ke Bogor juga. Itu sama teman gue, tapi ngerencanainnya dadakan banget, Oh. tengah malam. Buset. Itu apa yang sampai rencana tengah malam itu kemana? Enggak, maksudnya besok berangkat, malamnya gue kabarin mau ikut gak Bogor. Oh. Gas, ya udah. Oh, dia nyusul gitu maksudnya. Enggak, maksudnya kita janjian di stasiun. Oh, oke. Ke Bogornya kemana? Biasa, keliling-keliling aja. Enggak, kita cuma sehari doang sih. Kebun raya, terus ya sekitaran kebun raya. Oh, oke. Makan-makan situ-situ aja sih. Lebih ke emang Jalan. jalan-jalan abis Iya. itu pulang aja gitu Iya, ya. gitu. Terus selain ke Bogor, ke Jakarta, kemana lagi? Ya, kemana ya? Gue bingung. Sekitaran deh situ kayaknya. doang Iya, ya? heeh. Berarti Tapi setiap sudutnya itu beda buat gue ngerasanya. apa yang menjadi pembeda? Perasaan kali ya. Terlalu emosional gitu. Gue ngerasa tiap sudutnya itu beda aja bawaannya. Karena mungkin gue sebelum berangkat juga pakai mood yang berbeda-beda. Pokoknya gue ngeliat semuanya beda. Apa deh kayaknya. jangan-jangan saat lu merasakan hal itu menjadi apa ya? Ada sebuah kenangan di sana gitu? Sebetulnya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada Oke. kenangan. Tapi ada tapinya. Gue ngerasa gue perlu
ngisi energi gue aja gitu. Karena gue ngerasa energi gue lagi turun-turunnya. Gue pergi ke sana dan gue ngerasa di sana kayaknya bisa deh ngisi energi gue gitu. Makanya gue pergi jalan sendiri dibandingkan bersama teman-teman gitu. Bukan berarti gue ini ya maksudnya nggak mau main sama teman, bukan. Tapi gue ngerasa kalau dengan sendiri itu gue bisa mengisi energi gue yang udah habis sebelumnya gitu. Ibarat kata masuk kamar, mungkin itu kamar gue kali ya gitu. Berarti isi energi lu tuh bukan cuman istilahnya di kamar doang ya, tapi harus keluar gitu ya kan, harus keluar mencari suasana baru, menghirup udara yang segar gitu tuh. Gua sih ngerasanya ya hal-hal yang seperti itu tuh karena memiliki istilahnya tuh sedang ada perasaan yang tidak enak gitu tuh, makanya mencari pelarian gitu tuh, keluar dari daerah atau dari tempat yang ternyaman yang biasa menjadi aktivitas lah gitu tuh. Itu kan biasanya sebagai pelarian lah gitu tuh. Nah, apakah itu menjadi salah satu faktor Anda seperti itu? Mancing dia. Gini Dan, tiap orang itu punya masalahnya masing-masing, ya kan? Gue juga punya masalah masing-masing. Ini bukan gue mau menceritakan masalah gue ya gitu. Tapi kadang kita tuh emang perlu suasana baru, perlu sesuatu yang baru, perlu pemikiran baru, supaya apa yang telah terjadi kemarin gitu kan, sesuatu itu bisa bisa diambil pelajaran. Intinya sih untuk mendamaikan pikiran sih. Dan itu adalah salah satu caranya buat gua gitu. Untuk mendamaikan istilahnya gitu tuh, mendamaikan diri sendiri itu dengan cara menceritakan apa yang menjadi keresahannya itu ke orang lain, entah ke sahabat atau keluarga gitu tuh. Apakah lu juga melakukan hal itu atau hanya dengan jalan-jalan saja gitu tuh? Gue melakukan hal itu. Apalagi dengan kejadian sebelumnya gitu kan ya. Kejadian sebelumnya gue pernah gitu kan, gue pernah mengalami yang namanya batal menikah dan lain sebagainya gitu. Gue sempet bercerita itu ke teman gue gitu kan ya, teman terdekat juga ya, termasuk orang tua lah ya gitu. Tapi setelah gue bercerita semua itu kepada mereka, satu aja sih yang akhirnya gue dapat. Ada satu quote segini, at the end of the day cuman lu yang lu punya. Kayak gitu. Nah itu yang gue rasain waktu itu gitu kan. Makanya dan gue mulai kayak menyadari itu setelah perjalanan sendiri itu. Gue menemukan itu. Oh iya, betul. Betul tuh apa? Betul tuh maksudnya kayak akhirnya lu memahami arti dari kutipan itu. Pada akhirnya ya hanya ada diri sendiri gitu kan, yang gue punya gitu. Ya, maksudnya bukan berarti dalam artian gue kayak menyerah gitu, bukan. Tapi lebih ke ya udah, akhirnya titik damai itulah yang akhirnya gue temukan gitu. Sehingga bisa gue ambil semua hikmah-hikmahnya gitu loh maksudnya. Hikmah-hikmah yang lu maksud ini seperti apa? Tadi kan lu akhirnya bisa menemukan di saat setelah kejadian itu dan dalam perjalanan lu itu lu mendapatkan hikmah gitu. Nah, hikmah apa yang lu dapat gitu tuh? Sebelum hikmah itu dapat. Gitu. Aduh. Iya benar. Sebelum hikmah itu dapat, ya gue harus melewati banyak hal dulu, ya kan. Termasuk ya untuk sampai bercerita seperti ini aja tuh kayak nggak mudah. Sambil ketawa-ketawanya nggak mudah tahu sebetulnya gitu.
Cuman mungkin kalau misalkan gue berceritanya ini pas awal-awal mungkin gitu kan, gue pasti bakalan nangis dan lain sebagainya, dan itu manusiawi. Betul. Sekarang manusiawi gitu kan. Waktu dulu sih gue mandangnya gue lemah banget gitu kan, tapi sekarang oh ya udah nggak apa-apa lu nangis dan lain sebagainya gitu kan ya. Maksudnya kayak oh mungkin kalau misalkan bukan karena kejadian kemarin, gue nggak bisa yang namanya menemukan diri gue yang baru gitu loh. Ternyata kayak gini deh yang baru-baru ini gue lakuin, kayak jalan-jalan sendirian dan lain sebagainya. Sebelumnya tuh gue penakut orangnya, takut gue tersesat itu, takut gue. Iya, tapi ya tadi ya mungkin karena keberanian itu, oh ternyata gue bisa ya jalan sendirian gitu. Gue bisa melampaui sesuatu yang sebelumnya kayak nggak akan bisa gue lakuin gitu. Ternyata gue bisa gitu kan. Gue nggak perlu menjadi asing di tempat yang asing juga. Ya gue hanya perlu jadi diri gue sendiri di tempat itu meskipun itu asing gitu. Terus selain itu juga gue bisa menemukan batasan energi. Jadi maksudnya gini dan kayak ini nih botol. Oke. Botol tuh isi air penuh lah ya, misalkan kan setengah ya, penuh lah ya, lihatlah penuh. Terus gue tuh kalau misalkan udah apa ya kayak memberikan perhatian, gue pol-polan sampai luber bukan sampai luber lagi, sampai hilang semua ini. Si energinya, si airnya ini kan sampai ya pokoknya bener-bener kosong lah gitu tuh. Nah gue kemarin tuh ngerasa kayak botol kosong, kayak gelas kosong. Berarti isi botol itu keluar semua ya? Iya. Jadi ya, dibandingkan dengan kata hancur dan lain sebagainya, gue nggak hancur. Mungkin gue cuman kehilangan energi aja sih. Gue kehilangan energi gue, makanya kayak kosong aja. Lu pernah kan kayak kerja capek, tidur, bangun seger kan, kayak yaudah semangat lagi. Tapi lu bangun tidur pun kayak capek, gak kereset ya. Iya gitu. Masih merasakan hal itu. Jadi banyak banget ya hikmah yang lu rasain ya setelah kejadian itu. Nah semenjak hari itu terjadi, gue menyadari kalau misalkan gue udah gak punya energi lagi gitu kan. Oh ternyata energi itu sayang banget ya gue tumpahin gitu kan. Habis semua, hilang semua. Dan saat itu juga gue cuman ya udah, karena energi gue udah nggak ada, udah habis, gue mau isi lagi. Tapi gue nggak mengisinya dari sesuatu atau dari orang lain gitu kan. Kebanyakan orang kan ada sih di sekitar gitu kan, teman-teman gue. Lu kalau misalkan kayak gini, lu kalau misalkan disakitin sama cowok, obatnya cowok juga. Atau lu kalau disakitin sama cewek, obatnya cewek juga gitu. Tapi buat gue tuh nggak bisa kayak begitu. Bukan berarti gagal move on ya, tapi gini, gimana gue bisa ngasih perhatian ke orang baru, gimana bisa gue memperhatikan seseorang yang baru, sedangkan energi aja gue udah nggak punya, gitu. Paham kan? Gue paham. Jadi karena emang itu bukan apa ya, gue juga pernah dengar sih kayak setelah break up atau putus gitu ya, kayak bukannya berdamai dulu pada diri sendiri, menyelesaikan dengan apa yang sudah terjadi pada hubungan sebelumnya, ini malah kayak udah memulai hubungan baru. Menurut gua itu hal yang gak bagus ya, karena kan masih apa ya, diri sendiri tuh belum ada apa ya, penyelesaian gitu tuh, belum menyelesaikan gitu, belum selesai. Jadi kalau misalkan mengobatinya itu dengan orang lain gitu tuh, yang ada kasihan dong ke orang lain, yang ada dia mendapatkan hal buruk dari kita yang sedang istilahnya mendapatkan trauma lah istilahnya gitu tuh kalau kasarnya mah. Banyak gitu kan itu di feed Instagram kan kayak gitu kan. Orang-orang kayak
jadi apa katanya, jadi apotik. Jadi apotik orang lain gitu tuh. Oh, buat ngobatin. Iya, jadi misalkan gini, si Mawar sama si Anton gitu kan. Si Mawar sama si Anton nih baru aja selesai hubungannya. Si Anton malah pergi ke si Melati. Si Mawar ini kayak nyari sesuatu yang maksudnya ayo perbaiki diri lagi dan lain sebagainya, menemukan hal baru dan lain sebagainya. Tapi si Anton malah memulai hubungan dengan si Melati. Si Melati. Nah, si Melati ini secara nggak langsung kan mengisi kekosongan si Anton. Iya. Dan si Anton kenapa milih si Melati? Karena si Anton ini ngerasa ya sesuatu itu ada yang hilang gitu dari dia. Makanya dia mencari ke orang yang baru. Iya, dan si Melati inilah yang menjadi apotiknya. Gitu. Kan kasihan si Melati ini. Kan banyak kan di Instagram. Ya gue hubungan sama ini cuman sebagai apotik dan lain sebagainya. Banyak kan? Banyak banget sih kan? dan iya, makanya balik lagi ke ke botol yang isinya air udah kosong itu. Dari situ gue nggak mau, karena gue ngerasa bukan tugas orang lain untuk mengisi botol yang kosong itu, tapi tugas diri gue sendiri gitu kan. Akhirnya gue menemukan, ya udah gue mulai melakukan sesuatu, gue berdamai dulu. Akhirnya gue melakukan sesuatu yang menurut gue ini sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang bermanfaat, yang baik, entah apapun itu, kayak baca buku, nulis, terus ikut jadi relawan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya energi-energi baik kan. Dan satu lagi, semoga Tuhan memberikan energi lain gitu kan. Entah itu dari air hujan gitu. Iya. Sehingga airnya terisi lagi. Iya, gitu. Dan saat itu juga gue mulai kayak, nih ibarat kata air yang gue isi belum sampai setengah-setengahnya nih, baru sedikit gitu. Gue mulai, oh ini dapetin energi segini aja susahnya minta ampun loh gitu kan. Jadi disayang-sayang banget sekarang tuh. Makanya tadi gue bilang, gue sekarang tahu batasan deh gitu kan. Batasan dalam memberikan energi gitu. Dalam semua hal tentunya, nggak cuman dari hubungan aja, tapi kayak hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan, tapi dari pertemanan, pekerjaan gitu kan. Nah, kayak begitu. Nah, manfaatnya. Gue udah mengerti ya maksud energi yang lu maksud ini ya. Kalau gue tarik ulur ke belakang, berarti lu tuh kalau bahasa sekarangnya sih sebutin itulah gitu tuh ya. Tapi rasanya gue nggak terima. Karena lu memberikan semuanya gitu tuh, energinya gitu, sampai hingga akhirnya ketika energi itu nggak bisa diisi kembali gitu tuh, jadi kosong. Hubungan yang baik menurut gue ya, saling mengisi energinya gitu kan, saling mengisi energi. Misalkan gue ke pasangan gitu tuh, saling mengisi, gue memberikan energi gue gitu secara entah itu effort atau dalam berbagai bentuk lah gitu tuh. Dia pun memberikan energinya juga ke gue gitu tuh, kan saling mengisi ya. Nah, di kejadian lu ini, lu beri semua gitu, nggak habis pada akhirnya iya udah gitu, hilang aja gitu tuh. Kayaknya kalau begitu emang bener ya, berarti kalau jangan sampai kita itu kebahagiaan kita itu bergantung kepada orang lain. Karena kalau begitu nanti pada akhirnya ketika orang lain itu tidak berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita ekspektasikan gitu kan, yang ada kita ngerasa kayak kayak galau terus gitu tuh ya kan. Nah, yang gua perhatiin ya gitu tuh, yang dari cerita lu aja gitu tuh ya, berdasarkan dari cerita lu aja ya gitu tuh, si orangnya ini gitu tuh ya tidak memberikan energi kembali ke lu gitu tuh ya, sehingga lu merasakan kekosongan itu. Menurut lu ya, Her, yang salah tuh siapa sih
Yang salah tuh siapa sih menurut lu? Apakah kita salah gitu memberikan semua energi kita gitu tuh? Jadi mungkin ralat dulu kali ya. Nah. Gini, yang gue maksud energi itu bukan maksudnya dia nggak memberikan energi balik. Bukan maksud itu. Jadi maksudnya gini, kita punya hubungan itu atas dasar saling percaya kan. Betul. Lalu kepercayaan itu, misalkan percayanya gue ke lu misalkan dihancurin gitu aja gitu kan, dipatahin gitu aja, buat gue itu udah bikin energi gue habis. Dan dampaknya itu ke semua. Trust issue. Gimana bisa gue percaya sama orang lain sedangkan gue pernah ngasih kepercayaan sama seseorang tapi dihancurin gitu aja. Ya, sedangkan kepercayaan yang sudah dihancurkan tuh akan susah ya untuk bisa kembali seperti semula ya. Nah gitu. Nah itu energi itu gue ngerasa ya udah terbuang sia-sia mungkin ya. Dukungan dan lain sebagainya gitu. Termasuk itu kayak tulusnya, percayanya yang gue kasih. Ya udah, buat gue tuh bagian daripada energi itu. Dikecewakan, gue rasa energi itu terbuang sia-sia. Kalau ditanya salah atau enggaknya gitu kan, atau salah siapa, gue ngerasa ini bukan salah siapa-siapa juga sih kalau sekarang ya. Gitu kan. Gue karena apa? Karena sekarang gue berani bilang ya udah, gue udah nemuin titik damai diri gue sendiri. Gitu. Makanya sempet lu bilang kayak banyak orang yang batal nikah tapi lebih ceria, lebih happy. Sebenarnya bukan karena batal menikah yang bikin happy, yang bikin bahagia, bukan. Tapi karena kita sudah bisa menemukan titik damai itu, kita ketemu titik damai itu, terus kita bisa menemukan bahagia-bahagianya yang lain. Dan yang kemarin itu, yang bikin sedih itu, ya udah berlalu gitu aja. Lama kelamaan kita jadi apa ya? Jadi sadar kayak oh ini ternyata udah jadi bagian dari perjalanan hidup, gitu. Makanya salah siapa? Nggak ada yang salah siapa-siapa sih. Itu kan pilihan hidup. Tapi pilihan dia seperti itu ya udah. Pilihan pilihan gue sekarang yang menerima itu juga ya udah gitu. Ya udah nggak usah salah-salahan gitu. Dan emang takdirnya kali ya. Apalagi ini kan konteksnya kayak batal menikah dan lain sebagainya, kan banyak ya sebetulnya yang batal menikah gitu. Ya udahlah, mungkin emang bukan jodohnya. Kalau emang ngomongin emang bukan jodohnya sih, emang itu apa ya, gua emang sih itu sebagai penenang diri ya, kata-kata penenang diri ya. Tapi walaupun ada aja yang sebagian orang masih belum apa ya, belum merasakan arti dari ya namanya juga belum jodohnya, tapi di balik itu kan banyak banget perjuangan ya untuk bisa di titik hampir mau menikah gitu kan. Itu kan banyak banget perjuangan ya. Jadi kayak gak serta-merta ngomong ya mungkin belum jodoh, tapi ya gak sesimpel itu loh gitu tuh artinya. Maksud emang gue gak kan sesimpel ini juga gue ngomong sebenarnya. Gak sesimpel itu gitu tuh. Makanya nah ngomongin batal menikah ya, ngomongin batal menikah ini ya. Menurut lu apa yang menjadi tanda-tanda ya kayak oh kayaknya ini nggak bener deh gitu tuh, kalau gue lanjutin misalkan kayaknya nggak baik deh untuk gue gitu tuh. Oh ternyata dari sisi keluarganya ternyata kayak gini deh gitu tuh. Apa sih yang menjadi tanda-tanda gitu tuh agar apa ya, agar kita ini nih ya yang umurnya sudah mau menikah gitu tuh, bisa tahu gitu tuh, oh ternyata ini red flag gitu tuh, ternyata ini toxic gitu tuh. Apa sih menurut lu tanda-tandanya? Kalau ngomongin tanda-tanda ya banyak banget. Gak bisa disebutin satu-satu. Dan tiap orang itu tanda-tandanya beda-beda. Bisa jadi tanda-tanda A itu ada di gua, tapi ternyata di lu tanda-tandanya B, C, D sampai Z gitu kan, beda gitu. Nah, tapi yang jelas dari semua yang gua pelajari gitu kan ya,
gua kurang lebihnya juga baca-baca buku tentang itu, dan memang sekarang gua pahamin adalah jangan pernah mengabaikan intuisi lu. Jangan Contohnya? Contohnya? Jadi misalnya contohnya nih, misalkan lu punya cewek, misal ini misal ya, sorry ya gitu kan, perumpamaan ini, misal lu punya cewek, terus cewek itu dirasa kok nih orang ini ya perilakunya tuh kayak anak kecil ya gitu kan, maksudnya gue lagi kerja nih, kok gue ditempelin mulu gitu, misal kayak gitu. Perumpamaan aja ini mah. Perumpamaan. Oke, terus ditempel. Oke. Nah, terus ya intinya jangan mengabaikan intuisi lu lah. Sebentar. Emang apa salahnya dengan menempel? Coba tahu emang lagi pengen deket-deket aja gitu. Ya itu kan kata gue juga apa tanda-tanda yang kayak gitu. Emang itu red flag. Ya kan siapa tahu kan, makanya kata gue yang namanya batal menikah tanda-tandanya gitu kan, sesuatu itu yang ini red flag banget itu beda-beda tiap orang. Intinya jangan pernah mengabaikan intuisi lu, hati kecil lu. Kalau misalkan dirasa ih kok gue nggak ini ya sama dia gitu kan, misalkan ada sesuatu perilaku yang misalkan lu nggak suka, terus lu coba komunikasikan kan, yang namanya mau nikah itu kan kompromi bareng-bareng kan. Betul. Nah setelah kompromi itu ternyata nggak masuk dua-duanya, atau misalkan nggak masuk di dia dan lu juga ngerasa ini, terus ada tiba-tiba ya udah gitu kan, misal lu ngalah gitu kan, ya udahlah nanti di hari lainnya sama lagi, terulang lagi gitu kan. Nah itu termasuk menjadi gitu. Sebuah sikap gitu tuh ya, yang gitu. Bikin kita nggak nyaman, ternyata itu menjadi sebuah pertanda gitu ya. Bisa jadi tanda. Sebuah pertanda yang terpenting harus membaca hati diri kita sendiri gitu tuh, apakah kita bisa menerima hal itu apa enggak gitu kan. Cuman gue masih mempertanyakan, emang deket-deket itu hal yang salah ya? Menurut lo? Deket-deket, nempel-nempel gitu. Saat bekerja. Nempel-nempel. Oke, emang sih sebentar. Bentar, ini artinya banyak nih nempel. Oke, gue mau bayangin dulu ya. Misalkan lu lagi bekerja nih. Terus anggaplah pasangan lu gitu tuh datang ke tempat kerja lu. Datang gitu tuh, entah kayak pengen ngobrol-ngobrol doang kah gitu tuh, atau pengen cuman melihat lu bekerja misalkan, entah ya namanya juga bekerja gitu kan. Apakah itu hal yang salah gitu tuh? Apakah itu hal yang bikin gak nyaman gitu tuh menurut lu ya? Karena ada sebagian orang yang nyaman, itu tuh biasa-biasa aja, menjadi hal yang malah seneng gitu tuh, kayak serasa kayak ada yang penyemangat gitu. Diperhatiin walaupun kayak dia hadirnya sebentar doang gitu misalkan. Ada juga yang nggak ngerasa nyaman sih. Ada. Oke. Nah, gue bisa jadi kayak, paham nih ya. Ribet banget gitu. Ada yang bilang begitu. Oke, gitu. Ini yang gue tahu ya. Dari yang gue tahu ya. Iya, gue paham. Gitu kan. Gue paham. Jadi mungkin ada sebagian orang yang nyaman gak nyaman. Nah, hal itu kan yang harus dibicarakan ya. Misalkan nih, lu lagi bekerja nih. Gue datang nih ke tempat kerja lu buat ngobrol misalkan. Buat ngobrol nih. Ternyata lu gak nyaman gitu kan. Gak nyaman dengan kehadiran gue gitu tuh. Misalkan gitu tuh. Lu komunikasikan ke gue sih gue gak nyaman lu bisa datang ke tempat kerja gitu tuh, ribet banget gue, soalnya kalau gue kerja gue harus fokus gitu tuh, kalau ada lu nanti gue nggak fokus gitu tuh, misalkan gitu kan. Oke, terus gue masih kekeh gitu karena ya gue pengen ketemu lu gitu tuh untuk ngobrol-ngobrol gitu tuh, apa itu hal yang salah gitu tuh. Nah di situ kan bisa ada letak kompromi ya, gitu kan, ada kompromi ya. Ada titik tengahnya di mana gitu kan, gitu tuh. Kalau semisalkan gua yang masih kekeh untuk, gini aja deh, argumen gua pengen ketemu itu karena pengen ngelihat lu bekerja gitu, atau kan pengen ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Misalkan kayak guanya pun abis pulang kerja juga gitu tuh, kayak ya udah kayak yang gue daerah sini tempat kerja lu gitu tuh, gue mampir dulu lah gitu tuh, pengen ngobrol-ngobrol gitu tuh kan, ngobrol-ngobrol sama lu sebentar gitu kan. Misalkan ini,
Terus ternyata menurut lo itu hal yang ribet ya, karena gue lagi kerja terus harus ngeladenin gue gitu tuh, yang pengen berkunjung doang gitu tuh. Kalau di perspektif gue yang ingin berkunjung doang padahal gitu tuh ya, ya apa salahnya sih gitu tuh. Sedangkan menurut lo itu hal yang ribet gitu kan. Jadi menurut lo itu menjadi enggak, gue belum kesimpulannya. Akhirnya itu kompromi lah gitu, kompromi. Terus gue masih tetap melakukan hal yang sama gitu tuh, karena itu menjadi, menurut gue itu menjadi hal yang biasa ya, harusnya biasa aja sih itu ya kan, pengen nengok gitu tuh istilahnya gitu, pengen bertemu gitu tuh kan. Masa sih nggak boleh gitu tuh, misalkan doang sih gitu. Guys, misalkan doang ini Misalkan itu. doang. Terus menurut lu argumen lu apa gitu tuh yang ngebikin kayak lu nggak nyaman gitu tuh dikunjungin, misalkan ini mah Argumen gue, ini kalau misalkan case-nya kayak gitu, ya kan misalkan emang punya fokus gitu kan, kerja itu kan harus fokus. Terus ketika ada orang yang maksudnya bikin kita ya emang sih gitu kan dalam hubungan yang lebih spesial lah ya gitu tuh. Terus udah gitu diungkapin kayak gini, nggak suka karena ngerasa kayak gini kurang nyaman, nggak bisa lebih fokus, nggak bisa mengabaikan kalau ada orang lain berkunjung dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau misalkan di pas mendudukan kedua masalah itu ternyata nggak apa ya, ibarat kata nggak nyambung dan ya udah nggak nyambung dan itu terus apa ya, kejadian hal yang sama terus sedangkan lu nya nggak nyaman, ya emang nggak bisa langsung disebut red flag, tapi seenggaknya tanda-tanda itu ada. Kuning lah ya, hati-hati Oke, nih. kuning, belum red flag Kuning ya, dulu kan. yellow flag ya. Yellow gitu kan, hati-hati dulu nih gitu. Sebab kita yang nggak bisa tahu hidup sama orang yang kalau misalkan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ibarat kata dia kayak gini orangnya dan kita harus menyesuaikan, tapi kita juga nggak mampu, ya udah nggak bisa, mau dibawa sampai nikah pun kalau emang nggak bisa ya udah ujung-ujungnya juga bakalan berantakan, kecuali setelah itu kejadian yang kayak tadi nih case-nya didudukan gitu kan sama-sama bareng gitu kan, ketemu akar masalahnya gitu kan, ketemu solusinya juga. Ya udah berarti ya nggak bisa disebut red flag juga. Oke. Paham. Ya, pada akhirnya kan harus kompromi ya gitu. Mana nih jalur tengahnya sih biar sama-sama enak kan. Iya, intinya komunikasi sih. Betul. Jangan sampai hal yang kayak gitu menjadi apa ya, tidak terselesaikan gitu tuh. Misalkan dari salah satu pihak yang nggak mau bahas gitu misalkan, tapi tetap berperilaku seperti itu berulang-ulang, ya nggak selesai juga gitu tuh, nggak ada yang menjadi penyelesaian di antara dua kasus itu, kayak cuman ribet-ribet doang, habis itu udah hilang gitu tuh, sirna aja kasusnya gitu tuh. Tapi nggak diselesaikan titik tengahnya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada masalah udah gitu malah di silent treatment segala macem gitu kan, orang kita pengennya selesai dalam hari itu juga gitu kan, yang sebagai orang dewasa gitu kan ya, yang punya hubungan gitu, kita selesaikan sama-sama, malah ya udahlah gitu, besok paginya seolah-olah kayak nggak ada masalah. Itu kan itu yang bisa menjadi, menurut gue yang bisa menjadi bom waktu ya, nah, karena itu akan dia. menjadi pembahasan yang berulang-ulang ya, karena itu nggak terselesaikan. Betul, nanti suatu saat kalau misalkan ada masalah yang sama, nanti yang kemarin-kemarin itu yang tidak selesaikan bisa diungkit-ungkit lagi. Betul. Ini keren. Betul. Jadi komunikasi ya, bener, satu komunikasi. Itu komunikasi yang paling penting Kalau sih. komunikasi nggak lancar ya udah tuh tanda kuning dulu deh. Gitu. Berarti benar, yang penting komunikasi, kompromi itu sih yang menjadi hal yang penting. Betul. Ya dalam suatu hubungan, untuk mengetahui tanda-tanda gitu tuh istilahnya, apakah dia tuh green flag atau enggak red flag gitu kan, untuk bisa lanjut ke jenjang pernikahan lah istilahnya gitu kan. Sama emosi. Yang tadi kan satu tuh berarti komunikasi. Yang kedua
Emosi ya. Emosi. Kita tuh yang namanya butuh pasangan. Butuh pasangan. Maksudnya yang mau nikah. Pasti butuh pasangan yang sama-sama saling menghargai emosi masing-masing gitu. Sebetulnya kan emosi itu ada banyak, sedih, bahagia, ya kan emosi kan, marah gitu. Nah, mungkin kalau misalkan bahagia ya udahlah gitu kan, bahagia ya udah bahagia aja gitu, senang-senang aja. Tapi masalahnya kalau misalkan lagi marah, meledak gitu aja, kayak ya udah gitu kan, ada tuh orang-orang yang lagi ada masalah gini, kita ajak kompromi, dia malah marah-marah. Dan itu kalau misalkan kita nggak bisa ngontrol emosi marah itu bakalan kebawa terus sampai nikah nanti. Yang tadi yang kata bom waktu itu pasti kayak gitu. Itulah yang menjadi hal yang pertimbangan sih menurut gue ya. Apakah emosi dia yang seperti itu bisa kita terima atau enggak gitu kan. Mungkin ada sebagian kayak ya itu masih bisa dihandle lah gitu tuh, masih bisa dimengerti gitu. Tapi ada sebagian orang mungkin yang seperti itu kayak enggak deh gitu tuh, khawatir malah malah lebih gitu tuh, yang tadinya cuma sekedar verbal sampai ke fisik gitu istilahnya gitu tuh, yang dikhawatirkannya gitu kan. Berarti faktor kedua emosi ya kan. Emosi berarti menurut lu kalau dalam suatu hubungan tuh yang selain komunikasi ya harus lihat dari emosinya, terutama saat marah ya kan. Apakah marahnya itu sampai meledak-ledak, sampai bikin silent treatment gitu kayak gitu kan. Nah, selain itu apa lagi? Selain emosi. Ini kalau disebutin banyak kata gue, tapi ini yang terakhir ya. Oke. Intuisi. Serius itu. Intuisi itu jangan diabaikan. Mungkin kadang di antara kita tuh bingung mana intuisi, mana overthinking. Ya gak sih? Nggak, intuisi yang lu pahami seperti apa? Intuisi itu biasanya sesuatu yang good feeling gitu loh. Tiba-tiba kayak misalkan kita mau ngambil hadiah nih, misalkan ada door prize. Kayaknya nomor 7 deh gitu kan. Tiba-tiba kayaknya nomor 7 deh dapat. Tapi yang satunya enggak deh, kayaknya nomor 8 deh. Akhirnya kita terus ada lagi misalkan teman kita, enggak nomor 10 aja gitu kan. Ya udah nomor 10 gitu. Ternyata nomor 7 gitu kan. Intuisi kita yang pertama kan. Kata hati sih. Intuisi. Kata hati, ya. Nah, kalau overthinking tuh kayak tadi, enggak 78. Pokoknya yang membedakan antara intuisi sama overthinking itu dari perasaannya, kayak good feeling gitu. Tanpa ada embel-embel lain gitu tuh. Kan kalau overthinking itu kan lebih ngarahnya ke negatif. Kayak, nanti gimana kayak gini. Betul. Kalau misalkan gue ini, nanti gimana kayak gini. Ntar negatifnya ke sini. Tapi kalau misalkan intuisi itu kayak, hey, coba deh ke sana. Kayak gitu. Tanpa ada embel-embel lain lagi. Tanpa ada kayak, nanti gue kalau ke sana jatuh nggak ya? Gitu. Iya. Tanpa ada berpikir secara logika ya. Iya gitu. Coba deh ke sana. Tiba-tiba aja. Nah, itu ikuti intuisi itu. Dan intuisi itu dibangunnya tuh dari kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri kita di mana kita bisa menentukan batas-batas diri kita. Jadi kalau misalkan batas kita tuh sampai sini aja loh, nggak bisa sampai jauh. Tapi karena kita terlalu kayak ya udahlah nggak apa-apa biarin aja gitu kan. Maksudnya kita akhirnya melewati batas yang sebenarnya batas kita cuma sampai D doang gitu. Tapi malah kita ke zona F, zona Z kayak gitu tuh. Intuisi itu nggak bisa kayak begitu, nggak bisa dibangun. Berarti yang lu maksud itu mengalah dalam suatu hubungan ya, kayak misalkan si pasangannya ini kayak berperilaku yang di luar di luar nalar lah istilahnya gitu ya, luar nalar misalkan gitu tuh, kayak ya udahlah gitu masih bisa gua terima gitu kan. Itu kan artinya mengalah ya, padahal dari diri lu sendiri lu nggak nyaman gitu tuh untuk mendapatkan perilaku itu, atau enggak dia berperilaku seperti itu gitu kan. Betul. Dan ada cerita sih tentang intuisi ini. Jadi gue punya teman
kita anggaplah dia namanya si Mawar lagi. Oke. Si Mawar lagi nih ya, Oke. si Mawar sama si Anton. Mereka berdua tuh ya dalam hubungan serius gitu kan. Nah terus udah gitu ada satu kejadian di mana tuh kayak bikin apa ya, masalahnya itu bener-bener kayak gede banget gitu tuh, sampai si Mawar ini didiemin sama si Anton gitu kan sampai 3 hari. Iya, sampai 3 hari berturut-turut. Si Mawar sih pengennya kalau misalkan ini masalah coba dudukan sama-sama gitu kan, cari solusinya bareng-bareng kayak bagaimana. Tapi kalau misalkan si Anton nih kayak udah gue pengen sendiri aja dulu gitu kan, perbaiki diri dan lain sebagainya gitu kan. Nah sampai suatu hari, ini gue dapat cerita dari si Mawarnya ya. Sampai suatu hari di 3 hari di silent treatment itu ada good feeling gitu kan, ada yang intuisi gitu kan dari dalam diri dia sendiri. Dia bilang cepat atau lambat kamu akan sendirian. Nah gitu, sampai pada akhirnya ternyata kejadian itu tuh yang intuisi dia katakan itu benar-benar kejadian gitu. Setelah menjelang beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian kayak gitu tuh. Itu nggak boleh diabaikan. Tapi kadang yang namanya dalam hubungan ya kita tuh ya terlalu memakai kacamata bunga-bunga gitu. Jadi semuanya terlihat indah. Terlihat masih bisa, ya udah nggak apa-apa lah, masih bisa diterima. Padahal kan dalam hati, jangan dong, jangan kayak gitu. Padahal mah. Betul. Oke, yang ceritanya si Mawar sama Anton ini gue penasaran sih ya. Kenapa? Mungkin ya ini menurut gue sampai di silent treatment itu bukan kejadian pertama. Pastinya ya kan, pastinya bukan kejadian pertama tuh, karena udah bisa di tahap nge-silent treatment selama 3 hari gitu tuh, selama 3 hari. Dan dari apa ya, menurut gua dengan dia pertama kali nge-silent treatment aja itu udah hal yang buruk ya menurut gue ya, udah hal yang buruk gitu tuh, karena dia menyelesaikan masalahnya aja kan dengan ngediemin gitu tuh, yang dimana itu kan nggak menyelesaikan apa-apa gitu tuh, itu nggak menyelesaikan apa-apa. Sedangkan si Mawar ini menurut gua ya, dia melihatnya oh ya udah nggak apa-apa, kayaknya saya masih bisa diterima lah sama saya gitu misalkan, kata si Mawarnya gitu tuh. Makanya si Mawar kayak masih bisa menerima apa ya, kekurangannya si Anton mungkin ya, si Mawarnya ini kan. Mawar Masih bisa menerima kekurangannya gitu. si Anton ya, karena ini hal yang menjadi apa ya, itu kejadian Mawar Anton itu bukan cuma satu orang ya, mungkin banyak orang yang pernah ngalamin juga ya gitu tuh, di silent treatment tapi nggak ada penyelesaian, terus masalahnya numpuk, nggak selesai apa-apa, setiapnya ada masalah ributin hal yang sama ya, karena ya nggak diomongin gitu loh. Nah menurut gua ya seharusnya di umur yang sudah tua ini ya, jompo ini harusnya sudah melihat tanda-tanda itu sih, buat orang-orang yang sedang menjalani hubungan seperti Mawar Anton yang sampai di silent treatment kalau ada masalah ya. Itu udah menjadi apa ya, tanda-tanda banget lah gitu tuh. Karena bayangin aja ya, kalau misalkan udah di jenjang pernikahan, udah serumah gitu, terus ada masalah nih, masa diam-diaman di rumah gitu tuh, nggak bisa apa-apa. Itu kan hal yang aneh ya gitu tuh, kayak iya apa gitu tuh, masa diam-diaman di rumah bukannya diomongin gitu kan, ya kan? Mungkin mereka masih labil ya. Dua-duanya kayaknya. Iya gitu. Berarti dari kisahnya Mawar Anton yang bisa gua ambil itu, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu memberikan semuanya sih ya, beri ruang untuk diri sendiri mungkin ya kan? Beri ruang untuk diri sendiri juga sih. Apakah itu hal yang baik atau buruk gitu kan. Emang pentingnya ini sih, intuisi itu emang paling penting. Kayak dengan kejadian si Mawar Anton aja harusnya kayak bisa ngerasain dong, kayak ini kalau gua bareng udah serumah sama dia, udah menikah sama dia, emang gue masih bisa nerima gitu tuh perilaku yang seperti ini gitu tuh, dengan dia yang diemin gue, apa gue bisa terima gitu tuh. Ini bakal jadi seumur hidup loh gitu tuh. Iya. Ya kan.
menurut lo kejadiannya Mawar Anton ini harusnya baiknya kayak gimana? Maksud gue baiknya kayak gimana tuh kayak harusnya dia sudahi pada saat itu atau melihat tanda-tanda lain dulu gitu tuh menurut lu? Ini sempet sih ya gue komentarin nih si Mawar ini. Kata gue, lu kayaknya terlalu ya bahasa kita bucin ya. Lu bucin ya? Enggak, gue enggak bucin kayak gitu kan. Tapi ya namanya orang yang kalau misalkan terlalu pakai kacamata bunga-bunga gimana sih? Apa yang dilakukan tuh terlihat indah semuanya kan? Iya. Kayak gitu. Pokoknya mah wah biasanya kalau orang yang salahnya nih jadi gini, kalau misalkan mau pilih calon suami ataupun calon istri, jangan pakai kacamata bunga-bunga itu, ya kan? Pakailah kacamata yang ya udah seadanya aja, atau dilepas kacamatanya, langsung kayak judul lagu. Gitu. Jadi karena dia terlalu, gue sempat komentarin, lu terlalu ini banget sih ngelihat semuanya kayak ya udah gitu. Meskipun memang itu tidak indah sama sekali, tapi dia mencoba, oh ya udahlah nanti juga dia berubah. Oh ya udahlah nanti juga dia berubah kayak gitu. Padahal kenyataannya ya tadi cepat atau lambat kan akhirnya intuisi si Mawar itu cepat atau lambat pada akhirnya kamu akan selesai gitu kan. Akan sendiri gitu kan. Dan itu kejadian. Nah, gue ngeliat kayak aduh Mawar tuh emang kasihan banget sih. Tapi menurut lu ya yang kalau melihat kejadiannya Mawar sama Anton ini ya apakah ini mah dari ini aja sih menurut gue perspektif gue aja sih ya, apakah mereka berdua itu udah saling terbuka? Contohnya misalkan dari HP aja deh gitu tuh, kayak saling ngelihat isi HP aja gitu tuh. Kan ada yang sebagian orang yang menganggap itu privasi ya gitu tuh, itu ya privasi gitu tuh. Atau ada yang menganggap sebagian kayak ya kalau udah pasangan ya udah harusnya ya nggak ada lagi yang namanya privasi gitu, apa yang mau dijadiin privasi kan udah menjadi apa ya melebur lah istilahnya gitu tuh. Terus menurut lo apakah hal itu menjadi salah satu pertanda bagi Mawar dan Anton menurut? Kalau misalkan sampai sebegitunya itu pertanda sih sebetulnya kan. Ya lu hubungan kalau nggak saling terbuka ya ngapain punya hubungan gitu tuh. Karena pada akhirnya kan kalau lu jadi nikah berdua ya udah semuanya apa yang lu tahu ya gue juga tahu, apa yang gue tahu lo juga tahu gitu kan. Tanda tanya dong apa yang dia sembunyikan. Nah betul seharusnya kan kalau gitu emang nggak ada hal apapun itu yang ngapain disembunyikan kan. Iya ya kenapa kan? Gini aja gini aja nih kalau lagi ngobrol aja terus kayak taruh gini itu aja udah menjadi apa ya buat gitu apa gitu tuh ya. Nggak maksud gue nih kita anggaplah ngobrol gitu tuh yang seharusnya bukan seharusnya sih, maksudnya kalau biasa aja gini aja gitu kan. Kalau gini kan bisa kalau ada notif apapun bisa kelihatan kan. Nah kalau orang yang nggak terbuka mungkin dia naruhnya kayak gini, naruh HP-nya gitu kan secara terbalik gitu tuh, jadi layarnya di bawah. Nah itu aja bisa menjadi apa ya tanda tanya ya gitu tuh, kenapa gitu tuh. Iya. Berarti menurut lo itu menjadi salah satu faktor? Kalau perspektif gue faktor lah. Oh menjadi salah satu faktor. Tapi mungkin ada di antara, kalau menurut lo sama? Iya, gue sih setuju. Mungkin ada di antara nanti. Oh enggak itu sesuatu yang kayak nggak etis, nggak sopan katanya gitu. Kan ada kan kayak gitu. Oke. Gue punya case itu, maksudnya kasus sama kayak gitu juga. Namanya bukan Mawar Anton lagi, beda lagi. Terus misalkan si ini deh kita pakai nama buah-buahan si apel lah. Oke, si apel sama si terlalu mangga. Banyak ininya kenalannya ini. Si apel sama si mangga. Okay. Ya kan mereka punya hubungan, mereka jalan bareng. Terus si apel ini cewek, si mangga ini cowok gitu kan. Dia naruh HP si mangga ini kayak gini gitu kan. Gini. Terus udah gitu si apel buka gini. Terus nanti si mangga langsung kayak nutup. Kamu ngapain sih? Gitu ya sih. Iya sih. Meskipun misalkan dia ngerasa nggak ada apa-apa yang dia sembunyikan, dia ngerasa, kamu nggak sopan banget sih. Oh, ada yang menganggap itu sebuah kesopanan ya? Ada yang kayak gitu. Ya, padahal
ya emang diapain gitu, kita pakai apa sih? Ya, paham gak sih? Paham, Ada loh, gua tapi paham. ada, Gua paham. swear ada. Tapi menurut lu itu kenapa itu bisa seperti itu? Kalau gue ada yang disembunyikan. Oh, oke. Ya kalau gue ya, meskipun dia bilangnya Nggak sopan. nggak ada, ya masa nggak ada yang disembunyikan, cuman kayak nggak sopan aja gitu. Hah? Ya sopan gitu. Emang berarti hadirnya si apel di kehidupan si mangga ini sebuah ketidaksopanan gitu. Maksudnya ya, ada loh, tapi kayaknya mungkin itu menjadi hal yang tidak sopan bagi si mangga mungkin. Okay. Tapi apakah si apelnya ini pernah kayak ngomong secara langsung, boleh nggak lihat HP-nya gitu tuh? Pernah dengar nggak lu? Pernah dengar sih. Gimana itu? Iya, si apel ya. Si apel. Iya gitu kan, ngomong, padahal gue maksudnya jangan ada ketertutupan di antara kita, katanya gitu kan, kata si apel ke si mangga itu gitu. Ya tapi pada pelaksanaannya dia bilang oke aja gitu kan ya. Oke gitu kan, oke, ternyata ya nggak sesuai gitu. Ya semua orang kalau ngomong doang gampang gak sih? Nggak sesuai itu apa maksudnya? Ya kan antara omongan dan perilaku itu kan gak sinkron. Dia bilang iya tapi perilakunya menunjukkan tidak. Oke. Iya. Adapun ketika si apel ini gitu ngerasa gitu kan, kok kamu kayak gitu sih? Oh ya udah, jadi marah kan. Akhirnya si mangganya, ya udah tuh lihat gitu kan. Oh. Ada kan yang kayak gitu. Terus akhirnya si apel ini ngecek. Ya atau karena nggak dia jadi? nggak jadi karena udah malas duluan Oh, gitu. gitu. Kasihan apel. Kasian banget ya. Banyak banget Itu kenalan hal yang apa ya? Mungkin sepele sih. gua. Sepele sih kalau emang nggak ada apa-apa, dan ya udah gitu, nggak mungkin ada hal yang buruk juga kan gitu. Harusnya ya biasa aja, kecuali emang ada suatu hal yang mungkin bisa jadi mendatangkan keburukan ya di dalam hubungan, makanya disembunyikan. Iya. Gitu. Dan jangan pernah merasa kalau sesuatu yang menurut kamu ini nggak baik, terus kamu mengabaikan itu. Oh ya udahlah, nanti kalau nikah juga bakalan berubah. Jangan pernah seperti itu. Nggak setuju. Iya, kayak misalkan lu ketemu sama dia tuh di usia 20, 26, 27 tahun gitu kan. Nah, karakter seperti itu tuh udah terbentuk semenjak dia di usia, maksudnya di 27 tahun ke belakang gitu. Dan sekarang kita bakalan hidup sama karakternya seperti itu. Jadi jangan pernah berharap dia akan berubah gitu. Betul. Jangan. Betul. Itu gua setuju sih, karena ya Iya. ya apa jaminannya kalau misalkan setelah menikah itu kayak berubah gitu tuh. Nggak mungkin orang bisa berubah drastis secara 100% gitu. Misalkan ngejanjiin gitu kayak, iya nanti mah kalau udah nikah mah aku pasti bakal begitu kok gitu tuh. Nggak ada jaminannya ya. Kenapa harus nunggu menikah dulu? Kenapa nggak sekarang aja langsung tunjukkan gitu tuh perubahannya gitu kan? Sering terjadi. Apa tuh yang sering Iya terjadi kayak maksudnya? gitu. Iya nanti aku berubah dan lain sebagainya. Mana buktinya? Kalau emang itu nggak sering terjadi, mungkin kayak gini deh, kayak selingkuh misalkan. Ini ya contoh terberatnya gitu kan, selingkuh. Waktu misalkan nih, waktu hubungan ini aja udah berani selingkuh gitu kan. Terus akhirnya dia maafin itu dengan catatan dia bilang bakalan berubah. Pas nikah ternyata terulang lagi. Oke. Banyak kan yang kayak begitu? Banyak banget. Banyak. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu yang menurut kamu ini standar ya. Misalnya standar kamu seperti ini. Ternyata nggak sesuai di dia gitu kan. Sesuatu itu yang maksudnya yang nggak baik lah gitu kan menurut kamu gitu. Terus kamu mengabaikan itu karena dia bilang bakalan berubah setelah menikah dan lain sebagainya. Jangan pernah berharap seperti itu. Jangan. Nggak bisa. Oke. Kalau nggak berubah Iya, bakal tetap. dan kebanyakannya kalau selingkuh mah udah menjadi pertanda akhir ya, pertanda yang jelas sih menurut gue ya, dibanding yang sebelum yang lu sebutin juga gitu kan. Kalau udah selingkuh mah ya udah jelas banget gitu pertandanya ya kan. Nah, menurut lu ya, kalau perselingkuhan saat masih pacaran lah istilahnya gitu tuh. Saat masih pacaran.
Terus kayak kita masih bisa menerima nih dengan harapan dia tuh bakal berubah gitu tuh. Menurut lu apa sih yang menjadi pikiran si cowok atau si ceweknya ini yang mau menerima pasangannya kembali padahal dia sempat selingkuh? Yang dia pikirkan itu apa sih menurut lu? Gue sebenarnya nggak habis pikir sih kalau ke sana. Tapi kebanyakan orang tadi bucin kali. Ya, terlalu memakai kacamata bunga-bunga itu. Terlalu mengabaikan itu semua gitu. Terlalu cinta lah gitu. Padahal kan kita yang namanya mau memilih pasangan hidup kan bukan setahun 2 tahun, tapi kan seumur hidup. Betul. Ya kan? Betul. Aduh. Tarik napas dulu deh. Oke. Ya, jadi dia tuh terlalu percaya gitu. Terlalu percaya dia bakalan, bahwa dia akan berubah lah, inilah itulah. Lu sadar deh. Coba pentokin deh kepala lu sekarang juga. Sadarin itu dulu deh. Oke, berarti Mungkin itu kali ya, terlalu bucin kali ya. Oke. Gitu. Kadang kan orang-orang tuh nggak siap juga ketika semuanya berakhir gitu kan. Mereka merasa dirinya hancur lah gitu kan. Terus ya mungkin karena hubungan itu yang tadinya banyak kata-kata yang manis-manis, kalau udah selesai nanti berhenti begitu saja, kayak ada yang kosong, sesuatu yang kosong. Mereka nggak siap dengan semua itu. Mereka lebih nggak siap kehilangan itu dibandingkan kehidupan setelahnya gitu. Padahal kan kehidupan setelahnya kan berat, ya kan? Oke. Bagaimana bisa kamu hidup bersama seorang suami ataupun seorang istri yang suka berselingkuh? Yang hancur nggak cuman kamu, tapi yang hancur kalau kamu udah punya anak, ya anak kamu juga hancur, ya kan? Berarti menurut lu yang selingkuh tuh nggak bisa disembuhin ya? Habit gak sih? Oh. Itu tuh habit, kebiasaan. Oke. Mungkin bisa disembuhin mungkin, tapi itu kejadiannya buat gue tuh 0,0001% gitu loh. Karena nggak semudah itu ya. Semudah itu, karena dia habit. Apa sih yang dicari sama orang yang selingkuh? Ya hal baru. Ya kan, daripada pasangan yang saat ini gitu kan. Hal baru berarti dia nggak cukup dengan satu pasangan. Habit dong kayak gitu. Otomatis ketika dia berpasangan dengan si A, dia ngerasa kurang, akhirnya dia nyari si B, dia ngerasa kurang di si B juga nyari si C, terus aja nggak ada akhir. Itu sudah menjadi petanda yang paling berat sih ya itu. Iya. Dan sayangnya sih ya banyak banget sih ya kejadian kayak melihat hal itu masih bisa diterima gitu tuh, ya kan? masih ada aja yang kayak yaudah sih nggak apa-apa lah gitu. Yaudah sih nggak apa-apa. Justru lah. Itu karena kalimat gak apa-apa itulah yang menurut aku tuh kayak aduh coba sih gitu sadar itu gitu. Apakah faktor yang dia bisa nerima kembali pasangannya selingkuh itu karena takut kehilangan? Apakah itu? Bisa, dia belum sanggup kehilangan yang tadi yang gue sebutin. Dia takut sendiri, dia takut kehilangan semua yang udah dia kasih juga gitu kan. Dia takut akan, ya pokoknya nggak sanggup lah intinya. Tadi terlalu apa ya, memberikan hidupnya ke orang itu gitu kan. Bisa jadi karena tadi justru menurut gue ya, justru karena itu maksud gue, karena itulah orang harus punya batasan. Kita juga dalam mencintai seseorang harus punya batasan. Ketika batasan yang maksudnya ini limit kita segini loh, nggak bisa kita jalan jauh lagi, ya jangan. Justru menurut gue ya, kalau sudah selingkuh ya si pasangannya itu, seharusnya udah terlihat jelas banget gitu tuh, ngapain kita terima lagi gitu misalkan. Ngapain kita terima lagi gitu, udah kelihatan banget nih perilakunya kayak gini gitu tuh. Kenapa kita harus takut kehilangan juga? Karena kan dia juga sudah berpikir dengan matang, ya kan? Dia istilahnya jalan sama orang lain gitu tuh, padahal udah punya pasangan gitu kan. Dia sudah mempertimbangkan hal itu gitu tuh, dan dia sudah siap menerima resiko itu gitu tuh. Entah kenapa si pasangannya masih bisa nerima gitu kan. Entah kenapa masih bisa nerima. Padahal itu udah jelas banget, dan ngapain tahu kehilangan. Dia sendiri pun nggak memilih
pasangannya gitu loh. Iya. Harusnya kan itu menjadi apa ya, faktor atau tolak ukur lah gitu, atau enggak sebagai kekuatan lah, kekuatan untuk bisa berani untuk kehilangan gitu tuh. Ya udah, lu sama dia aja gitu tuh, ngapain sama gua, lu kan sudah memilih sama dia gitu tuh, kenapa harus balik lagi ke gua gitu misalkan gitu tuh. Ya udah, mending pergi aja gitu kan. Tapi sayangnya nggak semua orang seperti kita berpikirannya. Karena apa ya, karena Tadi bucin. oke, balik lagi emang. Maksudnya ya udah susah Nih, sulit gue mau kalau- nanya ke lu ya. kalau udah bucin. Perihal bucin nih ya. Di Aduh. antara Ini kalau- sebenarnya kalau lebih pasangan- susah nih dibandingkan ngisi kalau soal. iya, kalau pasangannya salah satu bucin, yang satunya enggak, itu menurut lu jadi nggak balance nggak sih? Gak beres. Nggak balance nggak sih? Nggak seimbang nggak sih? Iyalah, gak seimbang. Satu bucin, satu Satu biasa. aja. Enggak. Ya kan, enggak kan? Nggak Nah, balance. itulah pentingnya harus saling apa ya, mencintai lah. Yang gua lihat ya, kalau yang misalkan lu yang bucin gitu misalkan. Misalkan lu yang bucin Gue? nih. Misalkan lu yang bucin nih. Iya, oke. Misalkan lu yang bucin nih. Ternyata si cowoknya nggak bucin gitu tuh ya. Ya itu yang gua rasain kayak, ya si cowoknya doang yang ngerasa dicintain, dianya malah nggak mencintain pasangannya gitu tuh. Padahal kan kalau dicintain itu malah kita bisa memberikan lebih banyak lagi gitu tuh. Itu menurut gue sih, karena setiap orang beda-beda ya gitu tuh. Kita bisa memberikan jauh lebih banyak lagi gitu tuh, karena ya kita mendapatkan banyak gitu tuh rasa cintanya gitu tuh, istilahnya gitu tuh. Kita bisa berikan lebih banyak lagi gitu. Sedangkan yang misalkan lu yang terjadi pada lu gitu tuh, misalkan si cowoknya biasa aja, misalkan ini Iya, misalkan iya, dong, oke. si cowoknya Kaget gua. Kok? misalkan cowoknya Oke, biasa oke. aja gitu tuh, ya serasa hambar nggak sih gitu tuh, kayak lebih banyak effort yang bucinnya gitu tuh. Nanti dia akan capek dengan sendirinya. Iya sih ya. Iya, Iya memang. sih ya. Nggak balance kayak gitu tuh, dan Oke. nggak balance. Makanya bisa jadi dia ya gitu, kalau misalkan dia terlalu cinta banget gitu kan ke si cowok ini gitu. Cowok ini ya udah effortnya nol gitu kan. Ini yang si cewek luar biasa gitu. Ini kebalik sih, dunia kebalik kalau kayak gini. Itu pada akhirnya ketika si laki-laki ini merasa apa ya, kayak dia butuh sesuatu yang aduh kayaknya nih cewek ini banget gitu. Nah, akhirnya dia selingkuh dan lain sebagainya gitu. Akhirnya misalkan mereka apa namanya putus, lalu kemudian balikan lagi, dan si cewek yang ini nih yang bucin tadi, karena dia bucin ya udah terima lagi. Jadi Pokoknya orang siklus kayak ya. begitu tuh kayak harus apa ya, harus sadar dengan sendirinya gitu. Semoga dapat hidayah aja sih. Tapi biasanya kalau kayak gitu suka diingetin sama temennya sih. Suka diingetin tapi nggak akan masuk. Karena Capek. lagi bucin kan. Karena lagi bucin kan. Iya. Jadi mau dinasehatin apapun ya Susah. nggak didengar gitu Nggak kan. bakalan. Hingga pada akhirnya baru bisa merasakan ke diri sendiri, baru Iya. merasakan hentakannya itu ya. Iya, dan kadang Tuhan tuh menyentil dia dengan perlahan. Tapi karena bucinnya dia terlalu tebal gitu kan ya, akhirnya sentilan itu nggak kerasa di dia. Sampai akhirnya pada suatu hari itu bener-bener ditampar sekaligus langsung dia sadar. Kayak gitu. Dari sekian banyak pertanda nih ya, dari sekian banyak pertanda kayaknya dia emang red flag banget gitu tuh, nggak bisa lanjut lah hubungannya gitu tuh ya. Akhirnya ya yang seharusnya menikah gitu tuh, misalkan kita udah ngerencanain, udah ketemu keluarga udah saling bertemu, apalagi udah bisa nentuin tanggal gitu tuh, kan udah di tahap itulah gitu tuh ya, udah tahap serius banget kan. Iya. Wah, Terus pada akhirnya kayak kelihatan nih tanda-tandanya, red flag-nya kayak gimana, terus kayak tiba-tiba ngerasa nggak yakin karena ya dari perilaku dianya yang red flag itulah gitu tuh kepada kita gitu misalkan. Nah, otomatis nggak berlanjut dong pernikahannya, batal. Betul. Gitu kan, batal gitu tuh. Hal apa yang bisa menjadi apa ya,
bangkit gitu dari hal itu gitu tuh. Itu kan hal yang terberat ya gitu. Karena kan sudah di tahap puncak gitu tuh. Tiba-tiba harus turun gitu secara drastis gitu tuh. Iya itu down banget gitu, jatuh itu. Banget gitu sejatuh-jatuhnya gitu tuh. Apa ya yang bisa menjadi rasa bangkit gitu tuh? Satu, gak mudah. Buat bangkit itu gak mudah. Memang betul. Tapi yakinin pasti bisa. Dari ini balik lagi ya, karena kan tiap orang tuh cara menyembuhkannya beda-beda ya. Ini kalau gua dari pengalaman kemarin itu, awal pasti nangis. Ya kan, nangis terus menerus, cerita terus menerus sampai pada akhirnya ya udah kosong aja gitu kan. Yang tadi yang gue sempat bahas di awal, energi habis banget gitu kan. Nah, terus ketika rasa tangis kita itu udah mulai capek, ada rasa lain lagi, kayak kok bisa sih ini terjadi gitu, denial ya sih, kok gue harus sih fase bisa denial ya? Iya ngerasain yang kayak begini, aneh banget sih gitu kan. Nah udah tuh, yang ketiga tuh impulsif lagi. Impulsif tuh kayak nyari sesuatu untuk mengalihkan pikiran yang bikin sedih itu. Oke, biasanya ya, ntar sebelum lanjut ke situ, biasanya kalau di fase denial itu ada fase bargain atau kayak memohon gitu tuh, kayak mungkin masih bisa diusahakan, mungkin masih bisa ini lagi, kembali lagi seperti semula. Lu di fase itu nggak? Nah itu tuh mungkin bukan sampai, kan ada sebagian yang kayak udah balik lagi mohon lagi ya. Mohon. Kalau gua tuh waktu itu nggak sampai mohon. Dan nggak melakukan itu, tapi ada fase di mana gimana ya kalau dia balik lagi, dan ketika dia balik lagi apakah gue akan terima itu termasuknya fase yang bagaimana ya gitu, seolah-olah memberikan harapan gitu kan, setelah denial memberikan harapan. Betul. Gitu kan, yang kayak gitu kan yang lu maksudnya. Banyak sih tipenya gitu, tapi ya jangan sampai lalu jangan sampai lah ya gitu kalian. Iyalah, apalagi kalau sampai kasusnya bermohon gitu, jangan sampai. Nah terus udah gitu, setelah fase itu lewat, impulsif, tiba-tiba check out keranjang orange sampai 10 paket gitu kan. Terus iya tiba-tiba ya udah, tiba-tiba pagi kerja, sore udah di kafe ngopi. Walaupun sendiri ya, ngopi, makan apa gitu kan, itu kan impulsif. Tiba-tiba udah jalan kemana-mana gitu kan, tahu-tahu habis sate. Tapi itu menjadi hal yang, tapi ini gue lanjutin lagi ya, tapi yang itu yang sempat gue bahas lagi di awal, at the end of the day yang lo miliki itu cuman lo sendiri. Nah berarti kalau gue setelah impulsif itu gue lewatin, yang 4 tahap nangis, terus denial, terus mengandai-andai, terus impulsif itu, yang kelimanya gue sadar, oh gak bisa kayak begini, kayak gue butuh sesuatu yang baru. Gue dulu suka baca buku, sekarang gue lakuin lagi mencoba hal yang baru ya. Baca buku yang kayak self love kayak gitu. Gue baca buku, gue kaget banget sih, belum pernah ini terjadi, tapi selama beberapa bulan terakhir tuh gue bisa baca buku sampai 10 buku itu, ngabisin 10 buku dalam waktu, kalau sehari kalau dalam sebulan itu nggak mungkin ya, tapi dalam waktu 4 hari, 4 bulan, enggak lah. 4 bulan 10 buku, gila. Itu gue kaget banget itu. Nah setelah baca buku itu mulai nulis. Dulu gue suka nulis, sekarang gue lakuin lagi nulis. Terus gue stuck lagi, kayaknya sesuatu yang baru perlu gue lakuin. Apa nih tadi, jalan yang biasanya gue takut sendirian, coba gue jalan, nyampe mana sih gue beraninya gitu kan, ternyata sampai kemana-mana gitu kan sendirian. Nah kayak gitu, sampai akhirnya di perjalanan itu gue temukan, oh ya nggak apa-apa gitu. Sampai ada kata nggak apa-apa,
apa-apa kok kayak gini. Itu di fase Menerima ya. itu. Menerima ya apa iya, yang makanya sudah terjadi ya. Nggak mudah sebetulnya, nggak mudah. Serius nggak mudah. Dan ketika damai itu terjadi, apakah lupa semuanya gitu? Enggak. Kan yang namanya kenangan itu akan selalu ada. Kita mencoba untuk menghapusnya bagaimana? Semakin kita mencoba untuk menghapus, semakin kita ingat. Betul. Jadi biarkan saja gitu. Adapun ketika kenangan itu datang, gue mencoba mendudukan emosi gue itu. Ini kenangan datang, emosi gue kan sedih. Nah yaudah, gue validasi. Oke, nggak apa-apa, sedih aja. Apa-apa kok, manusiawi. Itu kan emang udah bagian daripada perjalanan hidup. Gitu. Berarti kita harus bisa menerima perasaan itu ya. Iya. Jadi jangan yang gue sedih, gue nggak bisa, jangan sedih segala macam. Dan satu lagi sih, jangan apa ya, kalau bisa sih ketika kalian mengalami hubungan yang berakhir itu, jangan sampai mengandalkan orang lain untuk mengisi gitu. Betul, kan, jangan gitu. Betul. Nggak boleh. Karena itu bukan Jangan. menjadi nyembuhin luka ya, tapi kayak malah memperumit memicu luka baru. Bisa jadi hari ini kamu jadi korban. Ketika kamu meminta seseorang untuk hadir untuk mengobati lukamu, kamu jadi penjahat. Sedangkan diri kita sendiri masih belum berdamai ya dengan luka sebelumnya ya. Iya, yang tadinya jadi korban malah jadi penjahat, itu polanya. Makanya lebih baik perbaiki diri dulu, sembuhin diri dulu. Ya udah, selesai. Gitu. Sampai kapan? Nah, kadang orang-orang tuh mikir gini. Kapan sih lu merasa kalau diri lu sembuh? Ya kan? Ibarat kata apa ya, perasaan itu sulit ditakar. Sembuhnya perasaan itu sulit ditakar. Ibarat kertas dibuat lusuh supaya terus udah dibuat lusuh, terus kita buka lagi, kan nggak bisa kayak semula kan? Tetap lusuh. Betul, kan? Tetap ada lusuh, ada ya macam-macam lah. Udah nggak berbentuk seperti semula lagi yang mulus gitu tuh. Pilihannya ada 2. Kertas lusuh itu kamu buang ke tempat sampah, terus kamu buka lembaran baru, itu pilihannya. Kalau begitu berarti membuang perasaan yang sebelumnya dong, kalau perumpamannya seperti itu. Bukan membuang perasaan. Emang ibarat kata membuang perasaan apa membuang kenangan itu tidak bisa dibuang. Kata gue juga nggak bisa dibuang. Akan selalu ada, tapi validasi aja gitu kenangan itu. Oh iya, kan udah damai. Kertas lusuh tuh kayak hidup baru. Paham? Enggak, ini gini kayak mana sih kertas nih, misalkan nih, ya kan? Kertas. Ini kertas, mana ya, sorry, gua tuh orangnya emang harus dipraktekkan. Ibaratnya tuh ini hidup kita nih. Yang kanan. Iya, nih tuh. Oke. Ini kertas nih. Ini hidup kita, ya kan? Nah terus hidup kita kemarin kayak gini. Semraut, ya kan? Nah ini misalkan belum gue sobek lah ya. Pilihannya kita buang ke tempat sampah. Biar apa? Bukan berarti membuang kenangan. Biar bersih, biar rapi. Terus kita ambil lagi kertas baru, kita isi lagi dengan hal yang baru, hal yang baik, gitu. Paham? Tapi bukan berarti sih kertas ini musnah ya. Bukan berarti ya kan? Ini kan? Iya tetap ada di tempat sampah. Ya udah, jangan. Emang kamu ngapain merhatiin tempat sampah? Iya. Soalnya tadi gue mengiranya kontradiktif dengan omongan lu barusan. Dengan membuang itu kan berarti kayak membuang semua kenangan. Nggak bisa. Iya. Ini tuh hidup. Nah. Hidup yang udah hidup kemarin itu kita taruh aja tempat sampah. Jangan hiraukan tempat sampah itu, yang tempat sampah. Walaupun itu masih ada gitu kan. Iya kan, terlihat kan itu bekasnya ada di tempat sampah. Itu kan sama, kenangan kita juga masih ada di otak kita. Betul. Jadi fokusnya ke lembaran baru ini kan. Iya, gitu.
Oke. Jadi kadang gue jadi pil. Apa? Geli banget gue bahas. Oke. Clear ya? Oke, clear. Oke. Berarti nggak sesuai dengan yang lu omongin ya, untuk analoginya gitu kan? Karena gue pernah ada satu buku yang ini keren buat dibaca sih. Ini kalau gue sebutin ini kena ini nggak? Nggak apa-apa lah, sebutin nama bukunya. Iya. Nggak apa-apa lah. Nama bukunya tuh A Gentle Reminder. Oke. Karya Bianca. Itu buku dari luar negeri, tapi dia ada terjemahan tuh bahasa Indonesianya ada. Itu keren banget. Intinya sih jangan pernah menghapus semua kenangan yang udah terjadi. Karena suatu saat kenangan itu akan menjadi penyemangat dalam hidup kita. Kamu pernah merasakan, kamu pernah ibarat kata kamu pernah merasakan, kamu pernah mendukungnya dia, kamu pernah mencintai seseorang dengan tulus dan lain sebagainya gitu. Dan perasaan itu tuh bisa dijadikan sebagai energi untuk dirimu memulai hidup yang baru gitu. Karena kamu pernah merasakannya, jadi kamu bisa berperilaku seharusnya, memanusiakan manusia, semacam itu. Oke. Kurang lebihnya ya, kayak gitu. Jadi kayak keren banget sih itu. Kita ambil positifnya dari kejadian-kejadian masa lalu yang kita bisa gunakan itu di kehidupan yang baru gitu tuh. Entah sama pasangan yang baru gitu istilahnya gitu tuh. Oke, ini benar-benar banyak banget sih hal-hal yang menarik ya yang bisa kita ambil hikmahnya lah gitu tuh ya. Banyak banget yang bisa kita ambil hikmahnya. Kedepannya gimana nih, Her? Apakah bakal lebih banyak jalan-jalan atau gimana? Mau mencoba hal baru apa lagi? Ya, ada deh. Oke, ada deh. Ada deh. Okay. Jangan di spill semua dong. Oke, makasih ya Her udah datang ke podcastnya Danu lagi. Sampai bertemu lagi ya nanti, siapa tahu kita bisa bertemu kembali. Amin. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Dadah.